Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bittiba'i sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaidir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabay yasira. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sholat Isya, sholat tarawih, sholat witir Masjid Jami' Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pada malam hari ini? Tentu syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu Allah tambahkan nikmat. Kok tahu? Kok tahu? Tahu dong, gitu jawabannya. Kok tahu? Dari mana tahunya? Ada di surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kok diem aja? Nah begitu. Jadi kalau ada ayat disebut jangan diam. Kok tahu? Kok tahu? Tahu dong Ustadz gitu loh. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya bagaimana coba? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, jika disebut nama Allah. Ayo, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, wajilat qulubuhum, ini nih, bergetar. Kalau saya nerjemahkan bukan bergetar, bergoyang. Lah, apa bedanya bergetar dengan bergoyang? Ya tidak jauh berbeda. Ya itu badannya satu tapi bentuknya berbeda. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum. Kalau disebut ayat-ayatnya, no, zadathum
imanan, bertambah iman. Goyang badannya, hatinya tambah imannya. Lah bentuknya bagaimana? Bergetar tadi. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah begitu, bergetar, jangan diam. Sekarang kalau kita ayat-ayat Quran tidak bergetar, bergetarnya cuma lagu dangdut, berarti itu menyepelekan, menghina ayat-ayat Allah. Kok tahu? Kok tahu? Tahu dong, Ustadz kok. Inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik kalam itu adalah kalamullah. Kalau begitu dangdut menang apa kalah dengan kalamullah? Ya kalah. Puisi kalah. Pokoknya pembicaraan apa saja kalah dengan kalamullah. Kok tahu? Dari Rasulullah. Inna ahsanal kalami, sebaik-baik kalam itu adalah kalamullah. Lah kalau dangdut bisa bergetar, bagaimana kalam Allah? Dangdut belum tentu bisa memasukkan surga, tapi kalamullah, kalamullah itu bisa memasukkan diri kita kepada surganya Allah. Maka mudah-mudahan yang hadir ini semuanya, sahabat-sahabat semuanya adalah calon penghuni surga. Hari ini sudah ke 23. Hari ini sudah ke 20, malam ke 24. Doa kita apa nih? Doanya apa kita? Apaan? Mudah-mudahan dapat Nah itu ketahuan masa doa kok minta THR, boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang minta THR? Silahkan, kalau perlu teriak di depan masjid, THR. Boleh nggak nih? Boleh ya. Nanti kalau ketemu ketua masjid Pak Haji As'ari, tolong dikasih THR jamaah masjid. Berapa jutaan? Sepakatin berapa jutaan jamaah yang rajin ini. Doa mudah-mudahan paling sedikit setiap jamaah yang sampai terakhir dapat 2 jutaan. Amin ya robbal alamin. Lah doa kok. Tetapi doa minta THR terlalu ke kok tahu? Tahu dong, karena dikasih siapa yang ngasih tahu? Bukan Rasulullah. Kalau doa di akhir-akhir malam Ramadan itu bagaimana? Hayo Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna. Tuh begitu. Ini minta THR kecil, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahin wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal. Ini belum tadabbur, baru pengantar. Jadi malam hari ini kita tadabbur sampai jam 3 subuh. Kelihatannya kok senyumnya kayak senyum kecut jam 3, yang bener aja Pak Ustadz gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam kita sanjungkan kehadiran baginda dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah nyampein nama kita nih, perbanyak baca sholawat, karena sesungguhnya nanti kita kita memang bareng-bareng masuk surga bersama Rasulullah. Tapi ternyata
Di samping di sekeliling Rasulullah itu ada tempat VIP yang luar biasa, yang is the best. Ibaratnya kalau kita di dunia ini yang di sekeliling presiden lah, itu tempat yang VIP. Nah kita pengen apa enggak di surga nanti bertempat di sekeliling Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Caranya bagaimana? Perbanyak baca sholawat. Sekarang kita sudah last minute bertemu dengan akhir-akhir Ramadan. Pertanyaannya, berapa banyak setiap malam kita baca sholawat? Yo, acungkan tangan. Berapa banyak? Berapa banyak? Baca sholawat? Enggak baca. Kok enggak baca bagaimana? Masa ngitung begini? Ya minimal baca sholawatnya adalah 17 kali. Minimal. Kapan itu? Ya ketika sholat. Minimal lagi 10 kali. Itu yang wajib. Itu kalau kita baca cuma 10 kali, 17 kali setiap hari, kalah kita, bukan termasuk golongan VVIP. Kalau mau yang VVIP paling sedikit sehari 10.000. Wah, kecil. Kecil apa kebanyakan? Kebanyakan. Bagaimana gak kebanyakan, lawannya seluruh dunia. Kalau kita cuma 10, 17, apalagi gak pernah baca sama sekali alias gak pernah sholat, ya gak bakalan deket dengan Rasulullah itu. Tuh, begitu cara berpikirnya. Maka mulai malam-malam terakhir bulan Ramadan itu perbanyak baca sholawat. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, kalau saya baca 10.000 itu susah apa susah? Susah enggak? Diajarin oleh Rasulullah supaya baca sekali tapi seperti banyak, luar biasa. Mau enggak diajarin? Mau enggak? Sekali tapi seperti bacanya banyak sekali. Mau enggak? Kelihatannya maunya cuma pelan-pelan banget. Mau apa enggak? Rasulullah mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi makhluqatika fis sama wa ma fi bainahuma wa fil ard. Ya Allah, aku membaca sholawat itu sejumlah hitungan makhlukmu yang ada di langit dan apa juga yang ada di antara langit dan bumi, juga yang di bumi. Begitu cara membacanya. Bisa enggak? Ya Allah, aku membaca sholawat ini sejumlah makhlukmu yang ada di langit dan bumi dan juga di antara langit dan bumi. Banyak apa banyak? Banyak sekali. Maka bacalah seperti itu. Hadirin saudaraku ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa. Bulan Ramadan adalah satu di antara tempat momentum ketika kita berdoa tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima atau dikabulkan. Apa itu? Da'watul lis-shaimi, doa bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kita berpuasa dari tanggal 1 sampai sekarang hari ke-23, maka doa. Malam-malam terakhir ini doa kita, doa yang paling banyak. Kemudian apa saja yang lebih sangat kita perlukan? Di antaranya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Kemudian berkah rezeki, panjang umur, dimudahkan segala urusan aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, yang berat diringankan, yang gelap disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang telah mendahulu kita, terutama ayah ibu kita, kakek nenek kita, semua yang telah mendahulu kita, baik yang lama ataupun yang baru, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosanya dan ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya robbal. Terakhir, sepertinya tadabbur kita sudah pernah kita bahas. Sudah ya? Sudah apa belum? Kalau sudah ya kita tutup saja kalau gitu ya. Baik, tentang
Tadabbur ayat 17 surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Rabbi hasibni hisabai yasir, disunahkan baca Rabbi hasibni, duhai Tuhan hasibni, hisablah saya, hisabai yasiro, dengan hisab perhitungan yang gampang dan mudah. Begitu, enggak baca juga enggak apa-apa. Afala yanzuruna, apakah kalian tidak memperhatikan ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ketika onta diciptakan. Wah, ada yang nanya, kenapa di Quran yang disebut unta? Kalau ada satu makhluk Allah yang diciptakan disebut di dalam Al-Quran, sudah barang tentu itu adalah sebuah ibroh, bahwa makhluk itu ada dimensi yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Kalau untuk Allah itu enggak, untuk manusia, supaya ini bahasa kita, why, ada apa sih, kenapa sih kok unta, gitu kira-kira. Yang dipilih salah satu, ada kan yang di Quran juga bukan hanya binatang yang besar, apa namanya, ba'udoh, ba'udotan fama fauqoha. Apa itu ba'ud? Itu adalah ini loh yang suka gigit badan kita, kecil. Apa tuh? Nyamuk. Ayo coba, kenapa nyamuk? Nyamuk, ternyata jangan nyamuknya, ternyata manusia supaya berpikir. Kalau yang kecil diciptakan kecil kayak gitu, pertanyaannya perlu kita pikirkan, ini organ tubuhnya kayak apa? Jantungnya itu loh, jantungnya nyamuk. Ayo, kemudian ususnya nyamuk di mana coba? Ususnya, rempelannya di mana itu? Mungkin di depan komplek DPR ini ada sate ampelan nyamuk, ada enggak? Lah, pernah enggak kita berpikir kayak gitu? Coba, pernah enggak kita berpikir dokter spesialis nyamuk? Tuh, luar biasa kecil. Nah, ini kebalikannya, yang satu tadi kecil, ba'udotan. Nah, sekarang adalah binatang yang diciptakan oleh Allah adalah ibil, unta. Ternyata ada sisi-sisi luar biasa untuk dipikirkan, untuk manusia agar berpikir, setelah berpikir nanti akan mendekati, lebih mendekat, lebih akorib, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di balik itu ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta itu diciptakan oleh Allah di tempat daerah gurun. Kadangkala cuaca, suhu udaranya kadang-kadang kalau panas ekstrim, berapa derajat? 50 derajat, 47 derajat, bahkan lebih daripada 50. Itu kalau panas kayak gitu, untuk goreng nggak usah pakai minyak, langsung gosong, karena begitu panasnya. Temperaturnya sangat tinggi, panas sekali. Begitu pula cuaca ketika dingin, minus. Itu luar biasa. Kemudian karena onta ini adalah sarana transportasi di daerah gurun itu, dan perjalanan sangat jauh, ratusan kadang-kadang ribuan kilo.
Tidak ada seperti kita, jangan dibayangkan seperti kita antara rumah-rumah banyak sumur-sumur, tapi ternyata tidak di sana. Ternyata perjalanan yang jauh itulah diciptakan oleh Allah unta. Dia sekali makan, sekali minum, makannya itu tahan 7 hari 7 malam. Ada yang bilang 8 hari 8 malam. Artinya apa? Ada sisi-sisi yang luar biasa. Ada yang nanya, kok bisa? Begitu kan? Kok bisa? Jawabannya bagaimana? Bisa dong. Kenapa? Karena yang menciptakan Allah yang Maha Bisa. Kok tahu? Tahu dong, karena ayatnya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu kalau berkehendak terhadap sesuatu itu cukup qala lahu kun fayakun. Gampang banget, gampang tadi. Maka untuk menjadikan hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, kita manusia ini semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih belum beriman terhadap ciptaan Allah yang namanya unta itu, maka coba perhatikan ayat berikutnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba perhatikan ini loh. Yang di atas ini apa? Yang di atas kok lampu? Iya, memang di luar, maksudnya di luar, Neng. Ya, di luar itu adalah langit itu. Memang lanya sama, tapi yang di dalam lampu, yang di luar adalah langit. Enggak apa-apa, betul. Pak Haji As'ari tolong dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Silakan ambil di Pak Haji As'ari ya. Itu wa ila sama'i kaifa rufi'at. Coba perhatikan ini langit ini loh, langit. Kita lihat langit di Al-Ittihad, di Istiqlal, di mana saja ternyata langit ya seperti ini. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya siapa? Yang menciptakan langit itu siapa? Allah Subhanahu. Jawab, siapakah yang menciptakan langit itu? Tuh. Man rabbuka? Jawab, Allahu Rabbi. Man rabbuka? Jangan salah, bahwa dimanapun kita berada, Tuhan kita Allah. Dulu kita semua berada di alam, namanya alam mana? Sebelumnya ruh. Alamur ruh, di alam ruh. Siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Setelah di alam ruh kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sini. Apa nih? Ke sini. Ini mak ibu kita apa ya? Apa alam duit toh ya? Alam rahim, kandungan ibu. Siapa Tuhannya? Kemudian kita dikirim lagi oleh Allah. Sekarang ini kita di mana nih kita? Kok di masjid toh? Di alam dunia, alam dunia. Iya benar, di masjid ya. Tolong Pak Haji As'ari dikasih hadiah lagi, Pak Haji As'ari dikasih hadiah lagi. Ini ya, karena dia ditanya ini di mana, di masjid, betul ya. Masjid adalah bagian alamud dunia. Siapakah Tuhannya alam dunia ini? Allah. Nanti setelah di alam dunia kita akan kembali, kita mengalami sebuah kepastian, yaitu di mana mati. Wah, sudah dilihatin ini berarti sudah terakhir. Pokoknya nanti di alam barzah mati kita. Setelah mati kita langsung alam namanya yaumul mizan. Setelah yaumul mizan maka ada surga dan neraka. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.